Resign, leasing, masuk bank lagi. Masuk bank lagi. Itu tahun 2009. 2009 dengan pekerjaan yang berbeda lah. Dari situ saya mulai ada nggak tahu, karena memang yang saya pegang itu kan itu tadi yang saya ceritakan di awal, saya nggak pernah tinggalkan sholat Jumat itu aja. Iya. Kalau yang lain saya tinggalkan bolong-bolong masih. Masya Allah. Jadi karena tapi Jumat antum istiqomah. Iya, istiqomah aja Jumat. Nah itu saya mulai ternyata bunga-bungaan walaupun bank syariah, tapi perhitungan di sistem itu yang setiap hari saya input, setiap hari saya kontrol itu rate atau bunga. Nah ini kan sama aja. Tapi istilahnya aja yang berbeda. Waktu itu ya belum sadar. Gitu. Diperkuat lagi, alhamdulillah waktu itu kan ya futsal, badminton gitu, termasuk sama teman-teman leasing malah. Terus salah satu ya saudara kita juga yang dulu pernah di leasing itu akhirnya gini, sekali-sekali ngaji gitu. Sekali-sekali ngaji, gak usah futsal, badminton, sekali-sekali duit tinggi ngaji. Kan memang uang itu kan kita dapat dari hasil leasing mobil itu kan, bonus-bonusnya itu kita pakai untuk kalau nggak nyanyi ya futsal, badminton kayak itu. Akhirnya wis jajal deh ngaji gitu, di rumah salah satu temen. Nah dari situ pertama kali kenal dengan Ustadz Darwis. 2009 mulai kenal Ustadz Darwis, terus kalau nggak salah 2010 mulai kenal jenengan, Tat. 2010. Saya mulai itu mungkin ya. Bukan. Itu jenengan masih di Al Irsyad. Nah, di Al Irsyad mulai kenalnya. Bahkan saya datang ke pengajian jenengan itu saya pulang kerja masih pakai baju perbankan. Ingat, salah. Tapi cukup cukup istiqomah berarti ya dari 2008 ketemu Ustadz Rifki 2010. Berarti kan rentang waktu 2 tahun ini tidak putus ngaji gitu. Iya. Itu Mas ya. Berarti terutama sudah nambah sholat berarti sudah mulai tertib ya? Sudah mulai. Walaupun rasanya masih kurang gitu. Tapi sudah mulai terus termasuk baca bukan iklan ya, baca bukunya Ustadz Darwis yang kecanduan sholat itu termasuk. Ya, itu akhirnya kenal jenengan, terus semakin kesini semakin hati ini semakin kepanasan lah gitu, kepanasan kan. Aku seperti kerja orang rukyah gitu. Iya. Aku kerja di tempat yang salah ini. Kerja di tempat yang salah kan gitu, terus ya semakin nyaman dengan kajian jenengan, terus semakin nyaman ikut kajian, terus akhirnya sampai pada akhirnya tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Iya, tahun 2012 itu mulai memberanikan diri untuk bikin surat resign. Berarti antum kerja di bank yang dapat posisi baru ini berapa tahun itu? Sampai 4 tahun ya? Saya resign 2015 akhirnya. 2009 sampai 2015 saya resign. 6 tahun. 6 tahun. Mulai tumbuh rasa pengen resign itu. Terus akhirnya masih belum mantep banget, masih aku kok resign. Saya nanti kalau resign saya mau kerja apa, mau kerja di mana. Itu normal banget lah ya. Sama seperti Mas Tony juga waktu kita wawancara dulu, kita podcast dengan Mas Tony kan ya normal manusiawi banget lah ya, ketika kita sebelumnya kerja ada jaminan gaji per bulan sekian. Keresahannya adalah iya, tiba-tiba nanti kalau saya berhenti terus anak saya, istri saya bagaimana? Iya, betul. Ya sebelumnya saya sempat minder Mas Tony kemarin kan waktu podcast sama jenengan, beliau gajinya 2 digit. Iya. Karena di OJK, saya cuma di perbankan syariah gajinya cuma 1 digit. Apa saya bisa membawa ibroh itu sempat seperti itu. Ya luar biasa lah. Dan itu yang menjadi banyak pertanyaan yang bikin teman-teman yang mau hijrah dari bank riba ini, itu salah satu faktor terbesarnya nanti setelah ini aku makan apa. Nah, kalau antum mengalahkan semua itu bagaimana? Mulai 2012 dulu tadi. 2012 mulai bikin surat resign, terus saya coba ajukan nyapa tuh resign, ya dikasih tahu sama pimpinan gini akhirnya nggak jadi. Dirayu lagi. Iya, dirayu lagi, nggak jadi lagi. Coba kita kepengen tahu ya, bagaimana pimpinan ngerayu supaya Mas Benny nggak jadi keluar dari bank tadi. Itu rayuannya seperti apa? Rayuannya ya maut tentunya. Ya dijanjikan gitu. Nanti kamu akan dapat tambahan ini itu ya, seperti itu. Nanti akan mensejahterakan kamu, keluargamu, semuanya kamu akan sejahtera seperti itu. Jadi hal-hal tentang dunia
mengalahkan lagi gitu. Artinya setiap orang yang masih ragu untuk keluar dari pekerjaan riba itu mesti faktornya duniawi. Betul? Iya, betul. Nah, maka berarti sekarang obatnya yo bagaimana ukhrawinya diperkuat. Mikir akhiratnya itu diperkuat agar kemudian dunia yang kecil ini betul-betul mereka kesampingkan untuk menghadapi akhirat yang luar biasa. Jadi rata-rata memang nggak mau keluar tuh duniawi lah. Termasuk Mas Tony kemarin dapat mobil dinas, kemanapun beliau pergi dapat fasilitas hotel, dijemput, ada uang jalannya. Jadi kalau nggak berani keluar ya faktornya salah satu yang terbesar itu ya. Betul. Tapi Mas Tony kan dikuatkan oleh istrinya. Nah, Mas Benny bagaimana tadi 2012? Nah, itu 2012 saya nggak pernah cerita istri tuh. Kalau saya mulai sadar tentang riba itu. Ya istri sudah tahu sih ya sebenarnya. Karena dulu kan pernah mondok di Gontor waktu SD-nya. Istri antum? Istri, ya. Masya Allah. Jadi dulu itu Ustazah ya. apa namanya? Saya sering ini Tat. Sering karena saya belum tahu ya masih belum punya ilmunya. Mengucapkan selamat hari Natal itu loh. Saya dulu berdebat sama istri saya itu. Masalah boleh apa enggaknya? Iya, itu istri saya gak oleh ngono iki, gak usah itu merusak akidah gini-gini. Saya nggak percaya gitu. Sampai akhirnya saya menemukan itu bersama guru-guru Unda termasuk jenengan. Pimpinan kami juga non muslim, Pak. Oh iya iya. Bank Syariah. Bank Syariah? Ini perlu dibongkar ini. Kapan kita bongkar? Ternyata pimpinan Bank Syariah Ada non-Islam. Ini pimpinannya non-Islam yang dibawahi orang-orang yang bekerja di Bank Syariah. Iya. Jadi setelah 2012 akhirnya setiap tahun itu saya jadi ini Tat, ngajukan resign. Setiap tahun. Dirayu, bertahan setahun, bikin lagi. Lagi. Bertahan setahun, bikin lagi. Pantang Sampai menyerah. Sampai akhirnya yang terakhir itu tahun 2014 masuk ke tahun 2015 itu ganti posisi Tat. Ganti posisi di kontrol. Jadi setelah saya di back office pindah ke controlling. Nah, di kontrol itu membuat saya semakin sadar bahwa ini nggak bener gitu. Bahwa ini nggak bener. Nah, Ada sesuatu apa yang antum temukan? nah, yang saya temukan beberapa kali itu banyak pembiayaan fiktif. Oh. Jadi orang ini usahanya sudah tutup, tapi dipoles sedemikian rupa sehingga oleh salesnya atau AO waktu itu kita nyebutnya supaya bisa cair. Padahal pinjamannya, padahal usahanya sudah tutup. Nah, dan itu banyak sekali dan saya rasa itu hampir di semua perbankan ada permainan seperti itu. Artinya sudah menjadi rahasia umum ya. Rahasia tapi umum. Iya. Itu nah akhirnya dan akhirnya kan banyak yang macet dari situ. Loh, ini kok portofolio kok banyak yang macet. Kolektibilitasnya 5 macet semua, banyak yang mau dilelang gini. Saya ngecek ke rumahnya gitu dan mohon maaf ada cerita yang mengerikan. Apa itu? Nggak, ya itu enggak tahu saya pantas atau enggak diceritakan di sini, mungkin di luar aja. Karena ada hal yang enggak pantas lah. Ini bikin pemirsa semakin penasaran. Jadi banyak yang nggak bisa membayar angsuran, membayarnya dengan cara yang lain. Gitu. Oh iya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami mungkin pemirsa juga. Apa? Lanjut. Jadi seperti itu makanya semakin banyak ketidakbaikan atau keburukan yang saya ketahui. Artinya kebusukan yang mulai antum rasakan. Apa ya, ini udah nyaman. Udah nggak bener banget lah ini. Nggak bener lah ya. Dari hutang 20 juta jadi 40 juta seperti Dalam itu. kurun waktu berapa lama itu? 1 tahun. Allah. Cepet loh 1 tahun. 2014 100% naiknya. Nah itu akhirnya Desember 2015 saya putuskan wis ini ndak bisa ditahan lagi apapun nanti resikonya, rayuannya, apapun resikonya. Dan saya nggak ngomong istri sama sekali tuh. Saya mau resign itu saya nggak ngomong istri. Itu nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Dan waktu itu saya juga nggak tahu kalau istri kontraknya nggak diperpanjang di kerjaannya. Kerjanya bank juga? Bukan, di apa ya waktu itu perusahaan penyedia tenaga kerja kayak apa outsource. Iya. Itu dia nggak diperpanjang di situ. Sebenarnya
diperpanjang cuma dipindah tugaskan di Surabaya. Kan kita punya anak-anak nggak Iya, mungkin mungkin tinggal. ditinggal. Akhirnya di hari itu ada mengundurkan diri dan di saat yang sama saya resign. Artinya dua sumber pendapatan putus. Nggak Mas Benny janjian. di bank berhenti, istri di pekerjaannya juga berhenti. Nggak janjian. Nggak Nah, janjian. ini pemirsa perlu tahu apa rahasianya kok berani kuat bisa mundur Nah, betul-betul ini. Iya. Padahal waktu itu kami punya hutang itu kalau nggak salah 90 juta terus jadi 100 juta gitu. Saya lupa ya. Bukan uang yang kecil itu. Bukan. Padahal itu sudah kita angsur kurang lebih 1 tahunan tapi kayak nggak berkurang gitu. Saya ini Ini yang bodoh kita orang di perluan bank ya. tapi masih ngambil itu juga gitu. kayak orang bodoh gitu. Dan selama perjalanan itu kan kami sama-sama bekerja, terus kami pengen dapat sumber penghasilan yang lain. Kami waktu itu bikin laundry bikin laundry tapi ya itu tadi dari hutang itu. Dari hutang kita beli kontrak tempat, beli mesin dan lain-lain tuh sampai sebenarnya laundry itu jalan juga waktu itu seingat saya sehari itu bisa dapat 100 kilo waktu itu harganya 3.000 Ya, kilo. waktu Saya itu ya, punya sama karyawan 8 insyaallah waktu itu. tahun itu. 100 kali 3.000. Ya, Sehari sudah. waktu itu dulu. Omsetnya kelihatan lah. Tapi setelah kelihatan rame gitu ternyata mungkin karena itu tadi kami bikin usaha pakai uang riba, akhirnya banyak nggak berkah itu baru saya Tetap sadari. nggak barokah Iya. ya. Sabun habis, plastik habis, listrik bayarnya tetap tapi uangnya nggak ada. Subhanallah. Saya gaji teman-teman akhirnya waktu itu ya karena di perbankan saya punya kartu kredit 10 Tat. Antum berapa? Kalah. Dan biasa kalau kartu kredit banyak ya di dompet gitu tuh perasaan kalau mau bayar sesuatu kayak bangga gitu. Bangga, Kartunya wake. Iya. Bahkan saya enggak pernah bawa uang tunai Tat. Nggak taunya utang kabeh. Iya, utang kabeh. Dan waktu itu brandingnya kartu kredit Zat kan lagi Booming ya, booming ya kan ya tahun itu ya. Tahun itu ternyata banyak nggak berkah. Jadi bahkan waktu itu saya sama istri itu beli makan itu pakai kartu kredit, beli makan ngutang ya Allah waktu itu ya Allah itu tapi nggak sadar dengan PD-nya gitu aja, dengan PD-nya gesek. Untuk teman-teman yang masih bangga dengan kartu kreditnya perlu didengarkan ini ya. Jadi antum makan aja ngutang loh sebenarnya. ngutang kan ngisin nih makan ngutang. Masa beli nasi pecel aja, pengen beli nasi pecel karena nggak punya uang cash, beli nasi pecelnya Gesek. digesek. Ada geseknya. Kecil milenial gitu. Kayak yo. Oh iya. Terus gini Mas Benny. Endingnya bagaimana itu? Terusan setelah gesek, nah itu titik poin Panjang sih tapi akhirnya ya setelah saya resign dan punya hutang itu kalau saya total sekitar 200 juta. Wih, 200 juta. Setelah antum resign, antum sudah ngumpulin utang 200 juta. Utang 200 juta. Terus istri saya ternyata juga nggak kerja dan saya memutuskan resign. Nggak tahu juga waktu itu pokoknya aku resign dhisik gitu lah. Terus utangnya piye saya nggak mikir sama sekali. Ya wis lah. Akhirnya alhamdulillah resign 2015 itu. Dan setelah itu mulai bingung karena mulai ditagih. mulai ditagih. Berat juga. Berat. Dan Bentar, tunggu dulu. Ini yang bikin antum betul-betul resign. Artinya betul-betul tekadnya jadi bulat untuk resign dalam keadaan jabatan antum mulai dinaikkan, tiap mengajukan resign ditambahi penawaran baru. Oh, ini kamu nanti keluargamu sejahtera segala macam. Apa yang paling antum lihat yang paling menentukan kebulatan tekad antum sampai antum bisa memutuskan resign? Waktu itu ngajinya sudah nggak karu-karuan, maksudnya saking seringnya ngaji. Saking seringnya ngaji. Kembali ilmu kan? Iya, Ilmu betul. itulah. Akhirnya semakin kuat, semakin Tapi nggak bahasa tahan. antum kurang keren ini. Kok ngaji nggak karu-karuan ini apa? Ini? Maksudnya Ngajinya sudah nggak karu-karuan. Sudah Ini, sangat tertib. Aduh, ini saya tersinggung ini. Ngajinya gak karu-karuan. Artinya ngajinya udah sering banget lah. Iya. Lagi intensnya dia ngaji. istilahnya. Bahkan waktu itu jenengan itu sampai gini loh. Kan saya mulai ngaji mulai intens, foto di rumah ibu saya lepasin. Waktu itu ya, Mas Antum jangan gitu kalau ngaji itu durhaka sama orang tua nggak bagus. Pasang lagi fotonya jenengan waktu itu gitu. Saya bilang gitu. Iya, Yakin? yakin.
Saya kok lupa ya. Lupa. Masya Saya curhat, Allah. sempat curhat kalau nggak salah di Al Irsyad itu. Hmm. Saya gini. Oh jangan, antum pasang lagi fotonya. Jangan tunjukkan Islam seperti itu, tapi tunjukkan dengan akhlak. Masya Allah. Ya, sempat lurus juga berarti ya. Sebelum kenal dunia ngopi. Sebelum negara api menyerang. Terus kalau Ustadz Darwis ya, sampean gak iso ngono mas. Sampean punya istri, punya anak, itu juga butuh waktu sampean. Jadi sampean setiap hari jo ngaji, Kasih waktu buat keluarga juga. Iya, harus ada waktu keluarga juga. Akhirnya ya semakin mantap. Akhirnya memberanikan diri untuk resign. Habis itu karena sering ditagih, kami nggak ada penghasilan, terus kami pindah ke ini kos akhirnya, karena di rumah kan tiap hari didatengin orang gitu. Jadi ngekosnya untuk menghindari tagihan. Ngekos. Debt kolektornya ini biar ketipu gitu ya. Udah punya utang nipu lagi. Kan rumah sudah kita berusaha jual gitu. Saya enggak punya uang sama sekali Tat. Di kos-kosan enggak punya uang sama sekali. Setelah resign berapa lama ini? Itu baru 2 atau 3 bulan itu Tat. Ya masih baru banget. Gak punya uang sama sekali. Terus istri bilang di kos-kosan rumah tangga itu, iki beras entek gitu. Masya Terus Allah. anaknya wayah bayar sekolah, nggak punya uang sama sekali. Yang saya lakukan waktu itu cuman ya Allah, piye gitu, cuman gitu. Terus akhirnya saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat, saya baca Quran, baru dapat 1 halaman kalau nggak salah. Telepon itu bunyi dari salah satu temen, bilangnya aku neng rumah sakit ini ngancani ibuku gitu. Kamu sore ini gak ngancani aku gitu. Ya ngomong-ngomongan, oh iya wis, saya berangkat sana, saya izin ke istri saya berangkat, saya nemenin beliau, terus ngobrol-ngobrol sampai menunggu kakaknya datang untuk gantiin jaga ibunya. Terus saya pindah keluar ngopi. Nah di situ keajaiban Allah. Nah diawali ngopi. Tadi nggak mau disebut kalau sering ngopi, sekarang dia nggak apa-apa lah. Lanjut. Nah itu habis ngopi terus dia tambah lagi Tat. Habis ngopi aku luwe golek sego goreng lah. Artinya jangan hanya ngajak saya ngopi, tapi nasi gorengnya harus ada. Itu saya ingat betul. Terus nah setelah itu ternyata dia bungkus. Saya nggak tanya bungkus buat siapa, enggak. Terus ternyata bungkus itu buat saya. Ya iki tinggi dodok lawang gitu. Karena waktu itu ya sudah buat yang bukain pintu. Ya, buat bukain pintu, tiket bukain pintu. Plus iki aja mbok tolak gitu Tat. Jadi dia pegang sesuatu, saya nggak tahu. Dia bilang gitu aja, iki aja mbok tolak. Iki sedekah ibuku, moga-moga ibuku mari gitu. Masya Allah, semoga ibunya sembuh gitu ya. Itu keadaan antum sudah curhat nggak sama dia kalau antum butuh duit? Sama sekali nggak curhat. Sama sekali. Kuasanya Allah. Ya, curhat sama Allah itu tadi. Sholat 2 rakaat dan baca Quran. Gitu. Allah. Jadi bukan ngopinya loh ya, sholat 2 rakaatnya loh. Terus dimasukkan ke saku, ya saya pulang. Tidak saya buka sampai rumah. Sampai rumah istri sudah tidur. Baru besok paginya baju ini kan saya gantung gitu. Terus paginya baru saya ambil. Nggak ada amplopnya, tapi uang itu cukup untuk beli beras, cukup untuk bayar sekolah anak, plus beli sayur lah. Artinya ada tambahannya. Iya. Merinding ya lu, artinya itu luar biasa. ketika kita itu yakin kepada Allah, kita meninggalkan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, Allah akan guyur kita dengan rahmat dan ridhonya. Ya. Dengan caranya Allah. Dengan caranya. Pasrah gitu ya, tawakal betul. Ya. Setelah itu jalan terus, Setelah antum itu utang kan belum kebayar ini kan? belum. Ya banyak kemudahan dengan seperti itu. Akhirnya sholat duha jadi sering, jadi nambah-nambahi, memperbaiki yang seperti yang jenengan sampaikan, guru udah sampaikan, kan jadikan yang seolah-olah yang sunnah itu jadi wajib gitu. Jadi yang wajib diperbaiki, yang sunnah seolah-olah dijadikan wajib. Jadi berusaha seperti itu terus itu kemudian datang. Allahu Akbar. Intinya sampai akhirnya semakin mendekat kepada Allah, pertolongan juga semakin dekat. Iya, semakin dekat. Terus sampai akhirnya kami punya tabungan untuk bisa pindah ke kontrakan yang lebih besar. Alhamdulillah. Di situ istri mulai jualan kue, jalan juga. Terus mulai dapat pekerjaan yang lebih baik. Rumah dijual laku akhirnya. Masya Allah, setelah sekian lama.
laku, untuk lunasi masih ada sisa. Tapi sebelum itu kan sempat kita dikejar-kejar itu. Dikejar-kejar sampai di pengadilan gini. Sampai urusan pengadilan. Sampai urusan pengadilan. Subhanallah. Terus ada yang bantu, ada yang bantu juga. Padahal waktu itu kita harus menyediakan kalau nggak salah 12 juta. Kita mau cari uang dari mana gitu kan. Nggak bisa mikir nyari uang dari mana, uang kita makan aja sulit gitu kan. Dan memang dari cerita antum ini Allah tidak minta antum mikir sebenarnya. Enggak, bener. Allah hanya meminta kita memperbaiki ibadah. Kan takwa itu ya. Iya. Sementara Allah janji barang siapa bertakwa Allah kasih jalan keluar, barang siapa bertakwa Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Kita baca ayatnya, beliau sebagai saksi hidupnya. Artinya bukan saksi dalil pelakunya. Masya Allah. Ini loh senengnya ngobrol santai begini. Artinya juga bikin kita semakin yakin dengan ayat-ayatnya Allah begitu. Betul. 12 juta ini saya bingung, Tat. Cari kemana? Ya, kalau nggak ada 12 juta rumah bakal disita, dilelang seperti itu ancamannya. Ini saya coba cari nekat cari pinjaman lagi. Akhirnya sempat nggak yakin sama Allah juga, ya Allah gitu. Pinjaman akhirnya nggak dapat memang nggak dapat. Ya wis akhirnya ya sholat ngaji cuman gitu aja sih. Tiba-tiba istri yang dapat kabar baik. Wis mbak iki sampean lagi yang ada masalah, ini sampean bawa, sampean cicil sak mampu-mampune sampean. Apa itu? 12 juta. Kembali kemudahan Allah kasih. Sampean mampune piro 1 bulan? 50.000 ya wis gak apa-apa 50.000. Masya Allah. Akhirnya kita setorkan, nggak jadi dilelang, jarak beberapa waktu kemudian terjual. Masya Allah. Yang akhirnya bisa nutup tadi Mas. Ini untuk teman-teman yang masih ragu untuk resign dari pekerjaan ribawi. Kisah-kisah semacam ini termasuk kisah dengan Mas Tony juga sebelumnya itu perlu sering-sering didengarkan karena janji Allah itu tidak mungkin diingkari. Orang yang mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan dia. Artinya Allah dekat dalam pertolongannya. Masya Allah. Tapi memang prosesnya tidak mudah. Prosesnya kayak motivasi bagaimana cara tawakalnya itu betul-betul yang titiknya itu 0 gitu. Tidak ada keraguan sama sekali. Ini loh, menuju ke sananya ini. Susah. Tapi ini biasa yang kita perlu berikan juga biar pemirsa nggak terlalu tegang juga. Waduh, ntar kalau tawakalnya harus 0 banget ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan Anda ujian, yakin Allah juga memberikan kepada Anda kekuatan setaraf dengan ujian yang Allah berikan. Jadi Allah kasih kekuatan sebagaimana Allah memberikan ujian kepada Anda. Jadi yakin saja lah. Ketika dalam posisi seperti Mas Benny tadi, ini Allah kasih kepada antum kekuatan sampai punya cara untuk ngekos yang ngindari debt collector itu kan ya Masya Allah itu ya. Mas, tadi setelah terjual tadi gimana? Setelah terjual alhamdulillah untuk nutup utang semua cukup dan sisa bisa buat beli rumah lagi. Walaupun kecil. Sisanya ya enggak kecil berarti. Beli rumah lagi plus buka bubur jalan. Masya Allah. Aduh. Ya itu. Jadi luar biasanya ya istri itu yang terus menguatkan saya, termasuk mungkin doa-doa ibu bapak. Allah itu baik banget. Dia sebelum 3 tahun yang lalu lah. Jadi 6 tahun kerja di bank itu nggak punya apa-apa. Setelah resign 2018 utang lunas, punya rumah gitu. Allah ganti semuanya. Ini gantinya itu cukup keren ini. Padahal 6 tahun kerja di bank, 6 6 tahun di bank, duit gak ngumpul, utang banyak, sehari-hari karaokean segala macam. Keluar dari bank dalam waktu yang singkat malah punya rumah. Dan sisa. Ini teman-teman ini. Bismillah kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah beri kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah.